Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gita Indah Budiarti, STMT, selaku dosen mata kuliah Mikrobiologi Industri A, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5, Hanif Mulyahati dengan NIM 20.000-2001, Syahrul Dwi Adi Chandra dengan NIM 20.000-2002, ada Alvina Dia Puspita Anggraini dengan NIM 20.205, dan saya sendiri, Nova Chania Putri dengan NIM 20.217 sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan algae Chlorella pyronoidosa untuk menurunkan tembaga pada industri pelapisan logam. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian algae, karakteristik zat padat, peranan algae dalam pengolahan limbah cair tembaga, proses pengolahan pada industri pelapisan logam, analisis pengukuran limbah cair tembaga, dan cara sampling. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Syahrul Dwi Adi Chandra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini, algae adalah tanaman mikroskopik fotosintesis dalam bentuk yang sangat sederhana, tidak berakar, berbatang, maupun berdaun. Algae sel tunggal kadang-kadang juga disebut diatome. Terdapat melekat pada silika kerang. Analitik Anahae dan Apanizomenon merupakan algae hijau yang akan nampak pandang mata dalam bentuk rumput pendek terikat jika tersuspensi dalam air. Berukuran sel tunggal yang kecil di dalam air memberikan warna hijau, mencabang dengan tembus pandang mata dengan kebanyakan penampilan lumut hijau. Selanjutnya, di sini ada karakteristik zat padat. Menurut Kraft dan Reynolds, pada tahun 1942, perkembangan dan daya tahan algae Chlorella pyronoidosa sebagai tumbuhan akuatik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu cahaya matahari, yang kedua pH, yang ketiga kesediaan mineral, yang keempat kemampuan bersaing dengan flora lain. Selanjutnya, klasifikasi algae melalui pengaruh yang ada dan algae Chlorella pyronoidosa ini memiliki kloroplast berbentuk mangkok. Algae jenis Chlorella pyronoidosa ini diharapkan menjadi sumber karbohidrat dan protein sebagai pengganti tumbuhan tinggi. Di samping itu juga, Chlorella pyronoidosa ini juga memberi harapan yang baik untuk menjadi sumber makanan baru, karena ada 3 faktornya. Yang pertama, pembiakannya yang cepat dalam lingkungan baik. Yang kedua, bila ke dalam air, kulturnya dimasukkan zat organik sederhana, cukup karbon dioksida dan cahaya, maka algae ini akan berfotosintesis dan selanjutnya menghasilkan karbohidrat, protein, dan lemak. Dan faktor yang ketiga, karbohidrat, protein, dan lemak yang dihasilkan algae ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Baik, cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Syahrul. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Alvina Dia Puspita Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Karakteristik zat padat Chlorella pyronoidosa merupakan gelanggang hijau bersel satu yang tidak bergerak dan mempunyai ciri berbentuk sel seperti bola-bola, protoplasma berbentuk mangkok kecil, tempat di air tawar dan air laut, juga tempat-tempat basah. Kemudian reproduksi aseksual dengan membelah diri. Next. Peranan algae dalam pengolahan limbah cair tembaga. Algae merupakan jasad fotosintesis tidak berpembuluh, mengandung klorofil, dan mempunyai struktur reproduksi sederhana. Algae merupakan jasad fotosintesis uniseluler berbentuk benang-benang, tetapi ada pula yang berbentuk lain sesuai spesiesnya. Ukuran mulai dari yang mikrofis sampai yang sangat besar. Limbah organik hampir mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan algae seperti S, P, dan K, sehingga algae dapat tumbuh subur.
Tetapi unsur hara di sini ada yang berbentuk kompleks organik sehingga harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi bentuk organik yang dapat diserap seperti NO2, NH3SO4, dan lain-lain. Oksidasi ini dilakukan oleh aktivitas simbiosis algae dan bakteri. Oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi pada lapisan aerob diperoleh melalui rebarasi pada permukaan air, tetapi sebagian besar diperoleh dari hasil fotosintesis algae yang tumbuh secara alami pada kolom jika terdapat sinar matahari dan nutrien yang cukup. Algae mampu menggunakan karbon dioksida sebagai sumber utama untuk sintesis sel baru dan melepaskan oksigen melalui mekanisme fotosintesis. Next. Selanjutnya ada proses pengolahan pada industri pelapisan logam. Yang pertama ada pembersihan dan pengupasan. Pada tahap awal operasi adalah mempersiapkan logam dengan cara pembersihan dan pengupasan. Lemak dapat dihilangkan dengan menggunakan pelarut seperti benzena, trikloroetilen, metil klorida, toluena, dan karbon. Kemudian ada tetraklorida atau larutan alkali yang mengandung natrium karbonat, sianida, boraks, sabun, dan pembersih lainnya. Kemudian ada pengasaman. Tahap ini menghilangkan kerak dan karat dari logam. Pengasaman ini menggunakan larutan asam sulfat atau asam hidroklorida. Kemudian ada pelapisan. Pada pelapisan ini, dalam pelapisan tanpa listrik, suatu lapisan dilekatkan pada plastik atau logam dengan daya katalis atau pemindahan. Berbagai campuran larutan digunakan, tetapi logam paling umum adalah tembaga, krom, nikel, dan seng yang dilarutkan bersama sianida asam, alkali, dan fosfat. Kemudian ada penyepuhan. Penyepuhan ini merupakan suatu proses pengendapan satu lapisan tipis oksida pada permukaan logam. Dan yang terakhir ada pembilasan. Pada pembilasan ini dilakukan dalam penangas tetap, penangas mengalir, atau pembilasan semprot. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alvina. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif Mulyahati. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang analisis pengukuran limbah cair tembaga JU. Yang pertama itu ada kita itu menyiapkan sampel tembaga JU, lalu yang berikutnya itu menuangkan sampel JU ke dalam tabung reaksi dengan suhu 50 sampai 300 Celcius. Lalu selanjutnya menuangkan reagen JU 1A sebanyak 1 sendok penuh ke dalam tabung. Lalu untuk reagen CU2A itu sebanyak 5 tetes. Terakhir kita tutup dan digojok. Selanjutnya didiamkan selama 5 menit dan kemudian diukur dengan kertas warna. Next. Saya akan menjelaskan tentang cara sampling. Itu ada 3 cara. Yang pertama itu teknik pengambilannya. Jadi teknik itu sampelnya itu dilakukan pada waktu dan detik yang sama. Lalu yang kedua itu ada cara pengambilannya. Nah, cara pengambilan ini dilakukan dengan bak penampung dengan menggunakan jerigen. Lalu yang terakhir itu waktunya itu kita melakukan waktu itu jika aktivitas di industri sudah berjalan. Next. Dan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya itu tadi sudah dijelaskan, algae merupakan tanaman mikroskopik. Fotosintesis dalam bentuk sangat sederhana, tidak berakar, berbatang, maupun berdaun. Lalu menurut Kraft dan Reynolds 1942, perkembangan dan daya tahan algae Pyranoidosa sebagai tumbuhan akuatik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 4, ada cahaya matahari, pH, kesediaan mineral, dan kemampuan bersaing dengan sel lain. Lalu, Pyranoidosa merupakan gagang hijau yang tidak bergerak, mempunyai ciri protoplasma berbentuk mangkok kecil, lalu di tempat air tawar dan air laut juga tempat-tempat basah, lalu yang terakhir reproduksi aseksual dengan yang lain. Next. Itu yang terakhir itu ada dasar pustaka. Kita mengambil beberapa referensi dari
Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Hanif atas penjelasannya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5 terkait pemanfaatan algae Chlorella pyronedosa untuk menurunkan tembaga pada industri pelapisan logam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.